Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para pinisepuh ingkang kaula muliakan, wabil khusus beliau Al-Ustadz Ahmad Syeri, guru kita semuanya, Ustadz Dono, lan sahibul bait malam hari ini Bapak Amin sekeluarga, dan sedoyo para jamaah yang insyaallah masih semangat sedoyo nggih. Semangat sambil merem tapi semangat denger. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang baik yang kita dapatkan di dunia ini, yang membuat kita bahagia, itu datang dari Allah. Segala keburukan yang bisa kita hindari di dunia ini juga itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin setiap saat, setiap waktu. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita sanjung, yang selalu kita puja, yang selalu kita puji, yang selalu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal, bulan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kegundahan, penuh dengan rasa-rasa yang bercampur-campur aduk. Pastinya bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling berkesan bagi umat Rasulullah SAW. Setiap umat itu pasti menginginkan adanya kebaikan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang mana kebaikan itu tidak biasanya diberikan oleh Allah. Sebagaimana Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW bulan Ramadan, amal-amal ibadah kita yang mungkin di bulan yang lain biasa ganjarannya, tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan, umatku ini, kata Nabi Muhammad SAW, andaikan tahu hakikat dari bulan Ramadan, maka mereka akan mengandai-andaikan bahwa setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Jadi para hadirin, ini mic-nya hilang-hilang nih. Disuruh jangan lama-lama ceramah mungkin nih. Jadi para hadirin, kalau kita itu tahu hakikat dari bulan Ramadan, maka kita siap puasa setiap bulan. Halo? Puasa apa? Setiap bulan. Jenengan siap napa mboten? Siap. Siap berapa orang? 2 orang yang siap. Yang lain belum siap. Nah, andaikan umatku tahu akan hakikat bulan Ramadan, maka mereka akan berharap setiap bulan itu adalah Ramadan. Karena banyaknya
apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun itu, kita semuanya berharap insya Allah semua ibadah yang kita lakukan, termasuk puasa, termasuk sholat taraweh, termasuk baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan selama bulan Ramadan, kita selalu minta kepada Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi ada orang masuk bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, kemudian ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya ini rugi dong, rugi. Sudah ibadah yang sangat luar biasa di bulan Ramadan, tapi tidak diterima oleh Allah. Makanya tradisi orang-orang soleh terdahulu setelah bulan Ramadan, tidak ada hari yang mereka lewati kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini para hadirin yang dirahmati Allah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, yang mana hal ini telah dipraktekkan jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, beliau berdua setelah membangun Ka'bah, yang mana pembangunan Ka'bah ini adalah perintah Allah. Apapun perintah Allah yang dilaksanakan, itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah beliau berdua membangun Ka'bah, apa yang beliau berdua lakukan? Berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami apa yang telah kami lakukan dari perintah-perintah-Mu. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencontohkan kepada kita bahwa orang itu disuruh untuk ibadah, tapi jangan sampai kita hanya berhenti dalam melakukan ibadah saja, tapi harus dilanjutkan dengan berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lakukan untuk setiap ibadah. Setelah sholat kita doa, setelah baca rotib kita doa, supaya pembacaan rotib kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya ya sering kali, sebagaimana tadi Ustaz Bushairi, Ustaz Dono, kalau setelah membaca rotibul haddad, Fatihah, setelah Fatihah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Karena ini adalah ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian di bulan Syawal ini juga kita berharap agar kita itu mendapatkan ampunan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari tradisi para salafun saleh, kalau masuk bulan Syawal, termasuk yang mereka lakukan itu adalah saling memberikan maaf, minta maaf dan memberikan maaf. Dua hal ini harus menjadi tradisi kita juga. Karena para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita itu minta ampun kepada Allah, tapi kita tidak biasa memberikan ampun kepada orang lain, kita tidak akan dapat ampunan Allah. Tapi kalau kita sudah biasa memberikan ampun ini maksudnya apa? Memberikan maaf kepada orang lain. Ada orang yang menyakiti kita, ucapan dia menyakiti hati kita, perbuatan dia menyakiti hati kita, tapi hati kita pemaaf. Orang yang seperti ini gampang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang suka memaafkan, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Makanya tradisi ini baik. Tradisi seperti ini baik sekali. Kita memberikan maaf.
Kemudian kalau kita salah, ya kita minta maaf, tahu diri. Kalau salah ya minta maaf. Karena ingat bahwa ketika kita minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan kepada Allah, Allah akan ampuni kalau kita sungguh-sungguh di dalam minta ampun. Tapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa itu kita dapatkan ampunan dari orang yang kita sakiti itu. Maksudnya apa? Dosa terhadap sesama manusia. Ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang kita sakiti itu sudah memberikan ampun, memberikan maaf kepada kita, baru kita akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Syawal ini kita memberikan maaf dan kita meminta maaf. Memakai prinsipnya Pertamina, mulai dari nol ya bang, gitu kan. Jadi kosong ya. Usahakan kita itu ya tidak ada dusta di antara kita. Wah, bahasanya gitu. Bahasanya Pak Teguh biasanya nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi begitu hadirin yang dirahmati Allah. Di bulan Syawal ini intinya kita menghidupkan tradisi para ulama-ulama, orang-orang soleh terdahulu, supaya kita bisa mendapatkan derajat-derajat yang telah beliau-beliau dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini ada satu hal ini yang ingin saya sampaikan. Insyaallah tidak lama-lama, karena mic sudah memberikan isyarat. Suaranya hilang-hilang ini. Pertanda Pak Amin harus ganti mic. Jadi kita ini kan pingin Bapak para hadirin, kalau saya jujur ya dan jenengan jujur semuanya, pasti kita itu mendambakan keadaan kita seperti di bulan Ramadan. Gimana Bang ya? Pasti kita pengen semangat sholatnya, ya ba'diyah qobliyahnya semangat, Qur'annya semangat, apa-apa itu semangat dalam melakukan kebaikan. Tapi setelah masuk bulan Syawal, adanya open house, adanya silaturahim, tidak puasa, akhirnya tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan kemarin itu banyak yang kita tinggalkan. Gimana Bang? Jujur saja, kita jujur. Tapi dalam hati kita pasti punya keinginan. Kita mendambakan, Masya Allah, pingin ya Allah seperti dahulu di bulan Ramadan itu. Nah, makanya di sini saya ingin menyampaikan bahwa memang kebanyakan kita imannya itu adalah iman suasana. Halo. Imannya kita itu adalah iman apa? Suasana. Kalau suasananya bagus, imannya juga bagus. Suasananya kurang bagus, imannya wallahu a'lam. Begitu. Makanya nopo, kita itu perlu suasana. Untuk membangun iman kita itu kita perlu suasana. Salah satu suasana yang kita upayakan seperti majelis saat ini. Ini supaya apa? Untuk bisa menata nopo iman. Semakin banyak kita menghadiri majelis-majelis yang baik, maka insya Allah hati kita makin tertata. Hati yang tertata insya Allah mudah untuk ibadah. Kata nggih? Nah, niki. Jadi kita membangun suasana. Dikatakan niki suasana keimanan. Jarang di sini yang memikirkan dunia. Orang yang hadir majelis biasanya ya dia fokus untuk nopo, untuk zikir, untuk sholawat, untuk baca Quran, mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Urusan-urusan dunia mungkin ditinggalkan sementara. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Menciptakan suasana keimanan. Kata nggih? Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebiasaan-kebiasaan dulu kita di bulan Ramadan, maka jangan tinggalkan apa? Majelis. Apapun majelisnya.
majelis ratib, majelis sholawat, majelis tahlil, majelis yasin. Yang penting bukan majelis gibah. Kalau majelis bola boleh sedikit-sedikit, majelis jagongan boleh sedikit-sedikit. Tapi kita perlu nopo, kalau kita ingin mendapatkan semangat ibadah, itu kita harus memperbanyak majelis-majelis seperti ini. Ngaten nggih? Kemudian yang kedua, ini pesan saya untuk diri saya pribadi, kemudian kepada seluruh jamaah, yaitu kita berusaha untuk selalu dekat dengan teman-teman yang baik. Nah, dekat dengan apa? Teman-teman yang baik. Dekat dengan teman-teman yang baik ini tidak terbatas di majelis. Kita di tempat kerja kita itu pilihlah teman-teman yang baik. Kita di rumah kita, di lingkungan kita, pilihlah teman-teman yang apa? Jadi kita itu dekat dengan orang-orang baik. Kalau kita dekat dengan orang-orang baik yang semangat sholat, semangat ibadah, semangat baca Quran, ini kebaikannya akan nular kepada kita. Sebab para hadirin yang dirahmati Allah, manusia itu tidak bisa dipungkiri memiliki dua dimensi. Ada dimensi baik, ada dimensi apa? Buruk. Al-khairu wasyarru madriyun fil insan. Kebaikan dan keburukan itu sudah tertanam di dalam diri manusia. Wala yadharu illa bi mukhalatati ghairihi. Dan kebaikan, sisi baik dan sisi buruk manusia itu tidak akan muncul kecuali dia duduk dengan orang yang memiliki potensi yang sama. Ngaten nggih? Jadi kalau kita ingin yang muncul dari kita sisi yang baik-baik, duduklah dengan orang-orang baik. Kalau kita ingin yang muncul yang buruk-buruk, silahkan duduk dengan yang buruk-buruk muncul. Nah, makanya ini napasnya tinggal. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin diri kita ini baik, harus banyak duduk dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang baik, supaya yang muncul dari diri kita ini yang baik-baik. Dan ini juga pelajaran untuk kita semuanya. Ketika kita mengatakan ada orang baik, ada orang soleh, bukan berarti orang itu malaikat. Halo? Bukan berarti orang itu malaikat, karena manusia punya dua hal ini. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi orang baik itu definisi yang sebenarnya apa? Orang yang baik itu adalah orang yang dirinya didominasi dengan kebaikan. Tapi ada buruknya, ada. Cuma didominasi dengan apa? Kebaikan. Kok bisa seperti itu? Karena dia sering dengan orang-orang baik. Ngerti nggih? Seperti itu. Orang yang tidak soleh, kenapa dia tidak soleh? Bukan berarti dia tidak punya kebaikan. Punya kebaikan. Cuma dia sering duduk dengan orang-orang yang tidak soleh. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang bisa istiqomah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang semangat. Kita lihat ini orangnya semangat, sholatnya semangat, 5 waktu di masjid. Kita dekat dengan orang yang seperti itu. Ngaten nggih? Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari kebaikan dunia akhirat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semuanya bahagia dan selamat dunia akhirat. Kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, insya Allah semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.